gitu. Itu faktor pemasaran. Lalu ada faktor kepentingan produsen. Nah, di sini identitas perusahaan. Maksudnya identitas perusahaan itu begini. Coba deh teman-teman perhatikan satu produk barang. Misalnya laptop gitu ya, gampangnya laptop. Laptop Asus, laptop Macintosh, laptop Acer, HP. Wah, desainnya beda-beda. Casingnya itu berbeda-beda kan. Nah, casingnya berbeda. Itu mungkin eh, salah satu brand itu ingin menunjukkan identitasnya dia, identitas dari perusahaan. Macintosh dengan warnanya yang kalau abu-abu ya abu-abunya seperti ini. Terus kalau Macintosh hitam, hitamnya juga seperti ini, nggak ngasal hitam. Terus bentuk-bentukan lengkungan-lengkungan di ujung laptop itu sedemikian rupa. Flat, gitu kan. Identitasnya Mac itu kan simple, flat, nggak aneh-aneh bentuknya. Nah, berbeda dengan produk Asus, HP, gitu. Bahkan sekarang produk-produk Asus, HP itu juga desainnya kalau saya melihat kok udah mengarahnya ke Mac ya, gaya-gaya desainnya. Ya karena gaya desain Mac itu identik dengan intelektual itu. Jadi mungkin si HP, si Acer itu kan pengen produknya juga terlihat intelektual. Jadi desainnya itu dibuat simple, ya kayak kayak Mac gitulah. Nah, terus kayak di Google ini ini di kantor Google, di dalam kantor Google. Nah, Google itu selain ini kan tempatnya sangat asik gitu ya. Jadi mereka itu ingin karyawannya itu betah di kantor. Orang bisa nongkrong di sini, kerjanya itu nggak harus di meja yang formal tapi bisa di wah ini kayak Doom. Terus ini ada asik lucu gitu ya. Ini ada kayak kapal yang bisa buat nongkrong. Nah, selain ini untuk agar si karyawan itu nyaman, dia juga ingin identitas perusahaan ini yang akan diangkat oleh Google. Google kan identik dengan apa ya? Keragaman. Kita nyari apa-apa di Google itu ada. Google adalah sesuatu yang menyenangkan. Gitu kan. Google adalah sesuatu yang alat bantu yang membuat orang nyaman. Nyaman dalam artian kita nyari apa-apa di Google itu ada. Mendapatkan solusinya dari Google. Orang akan menjadi lebih nyaman. Nah, bahkan sampai di apa ini di papan nama di belakang di tembok kantor itu misalnya ini dibuat kayak semacam Lego gitu. Ini semacam Lego. Bongkar pasang. Ya mungkin ini bisa dicopot ganti yang lain biar orang itu nggak bosen gitu. Orang datang itu nggak bosen. Begitu juga kita sebagai audien, sebagai konsumen, kita tidak akan bosan ke Google. Google itu penuh dengan warna, Google itu penuh dengan inovasi. Itu kan ya. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu ada juga ya Mercedes-Benz, BMW, itu seperti yang pernah kita obrolan kemarin, moncongnya ini, wah ini BMW banget ya. Meskipun bentuknya beda, moncongnya itu orang tidak akan melihat ini sebagai Rolls Royce. Orang dari lihat moncongnya itu udah ini BMW, BMW jadul gitu kan. Nah ini juga ini BMW. Ada identitas perusahaan di sini.
di lubang apa ini? Buat radiator atau apa ini? Buat radiator ya? Nah, itu punya identitas tersendiri. Dan ini akan selalu dibawa BMW sampai kapanpun. Meskipun dengan bentuk dan modifikasi yang berbeda-beda. Tapi identitas perusahaan itu ada di sini. Nah, teman-teman nanti bisa amati, melihat motor, melihat mobil di jalan, melihat laptop, melihat HP, melihat apa ya, AC misalnya. Kita melihat semua produk apapun. Coba kalian lihat identitas perusahaan mereka itu ada di mana. Pasti ada. Lalu faktor kualitas bentuk. Kalau ini lebih ke seni rupa ya. Kenikmatan estetis. Ya tapi kita perlu tahu aja lah. Untuk sekedar tahu aja. Kenikmatan estetis. Jadi kalau orang-orang yang apa ya menengah ke bawah sih kayak kursi asal kursi, nggak butuh gaya. Tapi nggak juga sih. Orang menengah ke bawah pun juga butuh gaya, butuh style, butuh kenikmatan estetis gitu. Ya saya pikir semua orang sih. Tapi kalau orang yang kaya, orang duitnya banyak itu mungkin dia akan lebih banyak memikirkan estetisnya sampai estetisnya. Sebentar. Kalau orang yang punya banyak duit itu mungkin lebih ribet dalam memikirkan estetis mungkin. Karena apa ya? Karena dia punya uang. Apa yang dia inginkan dia bisa kebeli. Tapi kalau orang menengah ke bawah mungkin ya yang penting indah lah dibeli. Nah, spirit dan gaya zaman. Ini spirit dan gaya zaman ini. Ini hilang harusnya. Nah, ini ada salah seorang Salvador Dali, seorang seniman surrealis. Dia seorang pelukis, dia menciptakan produk juga. Gaya seninya surrealis. Jadi realis yang berlebihan, realis yang apa ya? Surrealis itu kayak dunia mimpi gitu. Mimpi itu kan kayak belok meleok gitu kan ya. Ya teman-teman bisa lihat gaya-gaya lukisannya Salvador Dali, coba googling. Nah ini ada kursi yang diciptakan oleh dia. Ada ini kursi kayak dia ini interpretasi saya melihat ini kayak perempuan itu. Perempuan yang apa ya? Perempuan yang seksi, perempuan yang binal mungkin ya. Dan si Salvador Dali ini kalau saya lihat dia itu ingin memberikan sebuah pengalaman yang berbeda ketika orang lain duduk di kursi hasil ciptaannya. Saya akan membayangkan ketika saya duduk di kursi tersebut. Saya akan merasa seakan-akan dibangku oleh orang perempuan yang seksi dan binal. Itu yang dalam pikiran saya. Karena saya melihat lekuk-lekuk tubuh ini, terus ada poin-poin di sini. Dan ini seperti tangan yang tangannya itu ada di sebelah kiri saya kalau saya duduk di sini. Jadi kayak sedikit dirangkul gitu. Nah gitu. Ini pengalaman estetis. Ini kenikmatan estetis. Seperti halnya kursi tamu yang banyak ukirannya dan senderannya itu tinggi, gitu ya. Senderannya tinggi.
dan penuh ukiran. Mungkin si konsumen itu dia membeli produk itu pengen ada kenikmatan estetis tersendiri ketika duduk di situ dan menemui tamu, dan dia akan merasa seolah-olah dia raja. Ya, maksudnya begini, biar rumahnya itu terlihat mewah gitu ya. Nah, tapi yang menjadi ironis itu ketika rumah dengan interiornya berantakan, tempatnya singup itu apa? Gelap, terus Ethernetnya rusak, tapi terus sama dia dikasih tempatnya sempit, tapi orang tersebut memaksakan kursi dengan ukir-ukiran masuk ke dalam ruang tamu tersebut. Yang terjadi, ruang tersebut malah jadi semakin ruwet gitu loh, malah semakin kacau ya. Karena udah tempatnya kotor, berantakan, Ethernetnya rusak, dikasih kursi ukir-ukiran, sudah full itu, penuh itu, mata itu udah masuk itu udah, aduh gitu. Nah, oleh sebab itu kenapa dibutuhkan seorang desainer, karena biar mereka bisa memikirkan hal semacam itu, biar kenikmatan estetis yang didapat itu benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Jangan sampai kita pengen membuat ruang tamu kita kelihatan mewah, tapi yang terjadi malah semakin sumpek gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, tapi ini lebih ke ini ya, kenikmatan estetis ini lebih ke desain produk yang basicnya seni rupa. Tapi nggak apa-apa, kita ya sekedar tahu aja lah. Nah, seperti ini. Seperti halnya inilah telepon. Ini kan mungkin ini pada waktu tahun 70-an udah sangat keren sekali nih. Udah kelihatan futuristik nih, modern nih. Karena kita bicara tentang spirit dan gaya zaman ya. Ini kita bicara spirit dan gaya zaman. Nah, tahun 70-an kelihatan modern. Tapi ketika tahun sekarang, telepon kayak gini kelihatan jadul sekali. Apalagi yang kayak gini. Udah vintage kuno. Nah, sekarang kan modern. Modern itu lebih simpel gitu, lebih flat. Lekuk-lekukannya nggak banyak. Ini kan masih ada pentol-pentol ini. Ini kan udah flat. Seperti itu. Spirit dan gaya zaman. Nah, kalau untuk orang-orang berbasis mekatronika sangat dekat dengan ini produk ini ya, multimeter. Wah ini multimeter zaman lawas banget ini ya. Kotak. Kalau sekarang lebih aerodinamis. Kesannya lebih ngepop gitu. Lebih teman-teman bisa ngerasain gak sih kalau ini lebih modern? Kenapa sih bisa kelihatan lebih modern? Lekuk-lekukan ini, tekuk-tekukan ini ya, sudut-sudut ini. Warnanya juga mungkin yang membuat ini jadi kelihatan lebih modern. Kalau ini kan masih merah, hitam, standar ini. Ini udah kuning ini. Wah, begitu. Terus daya tarik, estetika dan daya tarik. Nah ini, sekuat apapun konstruksinya, sebagus apapun bahannya, semahal semahal apapun biaya produksinya, tapi jika tidak memiliki sentuhan keindahan, maka tidak akan diminati oleh konsumen. Tapi keindahan itu maksudnya gaya desain casingnya mungkin seperti itulah. Kalau ada yang bilang begini, saya mau aja sih pakai
motor apapun ini. Yang penting jalan. Tapi ketika dia disodorkan motor A dan motor B, yang satu desainnya bagus, yang satu kurang bagus, secara tidak sadar orang tersebut kemungkinan besar akan memilih motor yang desain yang bagus. Padahal dia di awalnya sudah bilang, saya semua motor nggak masalah, yang penting jalan. Belum tentu. Ketika dia sudah dicodori dengan casing yang sedemikian rupa, yang akan bisa memenuhi hasrat estetisnya, daya tariknya, maka dia akan mengambil produk dengan desain yang lebih menarik, gitu kan. Jadi kembali lagi, keindahan itu dibutuhkan dalam sebuah produk, meskipun itu alat produksi di pabrik ya, tetap harus ada estetisnya. Karena ketika pabrik itu menggunakan, meskipun alat itu bekerja dengan baik, tapi jika desainnya nggak bagus, wah, apa ya, pabrik itu jadi akan kelihatan kayak kurang oke gitu. Karena pabrik itu kan sering didatangi oleh kunjungan-kunjungan. Tapi memang dalam satu pabrik itu, dalam satu industri itu memang mereka lebih mementingkan fungsinya daripada keindahannya. Gitu. Tapi tidak ada salahnya ketika si pabrik itu mempunyai mesin yang fungsinya bagus, mesinnya bandel, tapi desain casingnya juga bagus. Lalu penyelesaian detail dan finishing. Nah, ini harus kita perhatikan nih. Detail finishing untuk pesawat dan detail finishing untuk kerajinan akan berbeda. Orang-orangnya juga spesialisasinya berbeda-beda juga. Dalam membuat rumah pun juga seperti itu. Membangun rumah lah sederhananya. Orang yang memasang keramik, ubin, granit, itu akan berbeda dengan orang yang ahlinya sendiri dalam memasang batu bata. Misalnya seperti itu. Karena untuk orang-orang yang profesional, biasanya si orang-orang tersebut kalau profesionalnya pasang ubin, dia proyeknya cuma pasang ubin aja. Tapi benar-benar profesional, benar-benar bisa lurus itu, dia pasangnya bisa simetris dan seterusnya. Oke, nah kita harus mempertimbangkan ini. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketika kita akan meng-hire orang, dia mampu nggak menyelesaikan detail tersebut, pekerjaan tersebut. Oke, lalu pengolahan bentuk sesuai struktur dan karakter bahan. Nah, karakter bahan di sini, coba teman-teman perhatikan di kafe-kafe yang terutama sekarang ya, mejanya terbuat dari kayu. Meskipun ada logamnya bukan logam yang kincling atau bagaimana, tapi logamnya itu warnanya vintage gitu. Karena gini, konsep-konsep kafe sekarang itu kebanyakan mereka mengarahnya ke konsep-konsep retro, kembali ke zaman dulu, kayu, kulit gitu kan, logam pun retro nggak begitu ini ya, nggak begitu identik sekali. Tapi kalau kita ngelihat di sini, apa sih yang ada di benak teman-teman? Meja seperti ini. Di sini ada besi stal, besi holo ya. Di sini ada plat besi kayak besi brankas. Di sini ada kayu. Coba video ini di pause dan teman-teman silakan berpikir.
apa yang muncul di benak teman-teman ketika teman-teman melihat produk meja dan meja plus lemari ya. Sudah? Sudah di post dan sudah mencoba untuk berpikir? Ya, coba dirasakan. Kalau saya ngerasake ini kuwi, saya merasakan ini tuh gaya-gaya industrial gitu. Karena gaya industrial itu sekarang muncul di mana-mana. Desain rumah, desain kafe, industrial tapi retro. Industrialnya dapat dari logam-logam ini. Retronya dapat dari kayu-kayu ini. Nah, seperti itu. Nah, ini karakter bahan. Karakter bahan di sini misalnya meja ini akan ditempatkan dalam satu rumah. Dengan adanya besi ini, dengan karakter besi ini kan kuat keras gitu. Nah, dia akan memunculkan citra rumah tersebut, rumah yang kokoh. Lalu dari kayu ini, karakter bahan, karakter bahan bisa citra dari kayu tersebut. Kayu itu kalau dalam interior rumah gitu ya, dia itu akan kelihatan hangat gitu. Makanya unsur-unsur kayu itu banyak digunakan interior itu di dalam ruang keluarga. Nah, selain struktur dan karakter bahan ditinjau dari sisi pencitraan, bisa juga dari karakter nyata dari si bahan tersebut. Misalnya, kita akan membuat kacamata. Orang lebih cenderung menggunakan kacamata itu yang ringan. Beda dengan jam. Kalau jam orang masih menggunakan jam yang agak berat itu masih nggak masalah. Tapi kalau kacamata biasanya orang menggunakan mencari yang ringan. Karena apa? Kalau dia berat di ujung di pangkal hidung itu akan sakit karena kena bantalan kacamata itu. Dan lama-lama kepalanya itu menjadi berat, sakit. Nah, oleh sebab itu saya sebagai desainernya itu saya akan menggunakan bahan-bahan yang ringan tapi kuat. Misalnya apa sih bahan kacamata itu? Saya pakai kacamata tapi saya bukan stainless, saya lupa ya. Karbon bukan. Kalau karbon ada juga yang buat kacamata. Dia ringan, seratnya kuat. Lah, lupa saya logamnya logam apa kacamata saya itu. Jadi kacamatanya itu kuat tapi ringan. Nah, kayak gitulah. Tapi beda dengan jam. Jam itu digunakan di tangan. Sekarang kan lagi tren tuh, jamnya besar-besar. Berat-berat loh jamnya. Karena dengan besi, dia akan lebih kuat. Lalu, ketika dipakai itu, si pengguna itu kan merasa mantap gitu. Nah, seperti itulah dan seterusnya. Kombinasi dengan bahan lain. Nah, ini oh iya ini sepeda karbon itu ya. Dia ringan dan kuat seratnya. Kalau ini kan buat bawaan buat skateboard ya. Kombinasi bahan yang akan menghasilkan suatu produk yang inovatif dan mengandung unsur kebaruan dan keunikan. Nah, kombinasi bahan itu, bahan satu digabungkan dengan bahan yang lain. Kalau ini skateboard itu, ini kan yang buat rodanya itu ya. Nah, biar bisa belok maka
si AC ini harus bisa naik ke kanan kiri, apa bukan kanan kiri apa? Kayak jungkat-jungkit itu loh. Nah, oleh sebab itu diberikan tambahan efek, bukan efek, diberikan tambahan material apa misalnya yang bisa lentur. Oh, ternyata karet. Nah, itu yang dimaksud dengan kombinasi. Bagaimana kita mengcombine dua bahan yang akan menjawab masalah. Kalau ini rem cakram yang terbuat dari keramik itu katanya. Ini juga, ada juga ya keramik itu. Oh, mungkin dengan keramik itu jadi nggak cepat panas ya. Karena di motor-motor Jeep itu kan katanya remnya cakram itu udah pakai keramik ya. Karena dia dengan kecepatan tinggi dan ngeremnya juga mendadak, maka si piringan ini nggak boleh terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti bisa meleok gitu. Mungkin. Maka diciptakan dengan teknologi pakai keramik. Nah, seperti itu. Nggak mudah panas gitu. Nah, ini kombinasi dengan bahan lain. Kalau kombinasi dengan bahan lain di konteksnya ini, mungkin kampas rem ini bagaimana ketika dia ditemukan oleh keramik, apakah dia bisa mencengkram dengan sempurna atau tidak? Begitu teman-teman. Nah, secara prinsip tugas desainer produk industri adalah memberikan solusi kreatif dari segi estetik dan usability-nya agar produk yang mau digunakan mudah diproduksi, berhasil di pasaran, dan bermanfaat bagi lingkungan penggunanya. Nah, sekali lagi kalau kita di TPM, Teknologi Perancangan Mekanik, mungkin kita lebih banyak nanti belajar di sini. Oke, slide-nya sudah habis, begitu teman-teman. Nanti silakan dibuka-buka lagi, dipelajari lagi, dan saya sangat berharap teman-teman mempelajari itu tidak pasif, tapi teman-teman mengikuti, setelah itu mengembangkan lagi di luar dengan cara teman-teman mencari referensi lagi di luar, mencari kasus-kasus lagi di luar, atau berdiskusi dengan temannya. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih sudah memperhatikan, sudah belajar bersama sampai slide ini selesai. Dan kita akan bertemu di slide selanjutnya. Oke, terima kasih. Selalu jaga kesehatan dan berkah dalam.